Oke, youth and teenagers, kembali lagi pada channel DNA.1 to Education pada topik Financial Wisdom untuk remaja dan anak muda. Oke, youth and teenagers, sebelumnya seperti biasa ya, silakan subscribe, like, komen, dan share channel ini agar saya tetap semangat untuk sharing seputar Financial Wisdom untuk remaja dan anak muda. Yuk, saya berikan dalam hitungan ketiga ya. 1, 2, 3. Oke, youth and teenagers, terima kasih ya untuk subscribe, like, komen channel ini ya. Semoga saya tetap semangat untuk tetap mengupload video-video terbaru tentang financial wisdom for youth and teenagers. Oke, tanpa berlama-lama, youth and teenagers, pada kali ini topik kita adalah masih seputar investasi atau menabung saham. Topik kita kali ini adalah investor, ini waktu terbaik membeli saham. Saya ulangi, investor, ini waktu terbaik membeli saham. Dengan subtopik analisis saham bagian pertama. Oke, langsung saja, youth and teenagers. Dalam menabung saham, ada 2 analisis yang wajib kamu ketahui. Ya, ini kartunya. Ada 2 analisis yang wajib kamu ketahui. Yaitu, yang pertama, analisis fundamental. Yang kedua, analisis teknikal. Oke, students. Youth and teenagers, anak-anak muda, saya ulangi, ada 2 analisis yang wajib kamu kuasai dengan baik. Yang pertama, analisis fundamental. Yang kedua adalah analisis teknikal. Oke, apa itu analisis fundamental? Apa itu analisis teknikal? Yuk, saya akan coba share tentang kedua topik ini, senjata utama pada investasi saham. Yuk kita mulai dulu. Yang pertama, analisis fundamental. Apa sih analisis fundamental itu? Ya, kita ketahui ya, pepatah mengatakan tak kenal maka tak sayang. Nah, itu dia. Betul, langkah pertama dan mutlak adalah pelajari perusahaan tersebut luar dan dalam. Itu maksudnya. Saya ulangi ya. Analisis fundamental itu bicara pelajari perusahaan tersebut luar dalam. Kenali dan pelajari perusahaan tersebut dengan baik. Perusahaan tersebut harus mempunyai fundamental atau track record yang baik. Membeli saham perusahaan bukan seperti membeli kucing dalam karung. Jangan lupa ya, bukan seperti membeli kucing dalam karung. Kamu harus punya pengertian hikmat yang cukup baik dalam investasi saham. Jangan kamu terjebak, ya. Seperti video saya yang sebelumnya, hindari saham-saham gorengan, ya. Jadi kita harus tahu betul perusahaan di mana saham tersebut yang akan kita beli. Perusahaan yang mengeluarkan saham tersebut harus kita kenal dengan baik. Oke? Youth and teenagers, ambil waktu untuk belajar. Saya ulangi, untuk menghindari kerugian kamu di masa yang akan datang, sekali lagi saya katakan, ambil waktu untuk belajar. Oke? Jadi jelas ya, yang namanya investasi saham bukan judi, tapi kamu benar-benar belajar. Oke? Nah, pada kali ini saya akan coba share ya. Apa itu analisis fundamental?
Analisis fundamental adalah analisis yang didasarkan dengan kondisi suatu perusahaan, kondisi ekonomi, dan industri terkait. Sekali lagi ya, analisis fundamental adalah analisis yang didasarkan dengan kondisi suatu perusahaan, kondisi ekonomi, dan industri terkait. Analisis fundamental menggunakan laporan keuangan sebagai basis untuk menilai atau valuasi sahamnya. Ingat ya, pelajari laporan keuangan emiten tersebut. Nah, kriterianya ada 3. Yang pertama, menilai kinerja dan kondisi perusahaan. Ya, artinya performa keuangan baik dan berkesinambungan tentunya. Yang kedua, menetapkan acuan harga wajar saham. Oke? Ini adalah patokan vital dalam mengambil keputusan jual beli saham. Jadi kamu harus tahu ya, target price-nya berapa. Nah, yang ketiga adalah pantau dan evaluasi saham selalu. Apakah saham ini masih layak dipertahankan atau harus kita lepaskan? Ya, who knows ya. Bagaimana keadaan yang sebenarnya, real time-nya bagaimana dalam 5-10 tahun yang akan datang. Jadi kuncinya adalah laporan keuangan sebagai sumber utama dalam analisis. Nah, inilah yang disebut dengan analisis fundamental. Ya, kuncinya adalah laporan keuangannya. Nah, laporan keuangan itu dapat kita dapatkan dari mana? Oh, sangat mudah. Yang paling gampang adalah buka https www.idx.co.id. Ini adalah website resmi dari Bursa Saham Indonesia. Pelajari di website resmi Bursa Saham Indonesia. Ya, ini sumber utamanya. Yang kedua, pelajari berita resmi dan sentimen-sentimen pasar. Ini penting ya. Berita resmi sehari-hari, per minggu, per bulan. Perhatikan. Yang ketiga, pelajari buku-buku bagaimana menganalisis saham secara fundamental. Ya, oke, banyak sekali buku-buku beredar di pasaran, kamu bisa baca. Yang keempat, konsultasikan dengan sekuritas Anda, oke, atau investor yang cukup berpengalaman. Dan yang kelima, tentunya bergabung dengan komunitas investor. Oke, informasi-informasi ini akan menjadi kekuatan kita dalam menganalisis saham tersebut, oke, yang disebut sebagai analisis fundamental. Oke, youth and teenagers, ya, cakupan analisis fundamental itu apa saja? Nah, paling tidak ada 5 cakupan analisis fundamental ya, ada 5 nih, perhatikan baik-baik, ya, sekali lagi harus belajar ya. Paling tidak ada 5 cakupan analisis fundamental. Yang pertama adalah pastikan perusahaan tersebut solid dan good performance. Yang kedua, menentukan target price ya, atau TP atau TP untuk saham yang kita pelajari tersebut dalam harga wajarnya. Oke, jadi kita harus menentukan target price-nya. Yang ketiga, tentukan margin of safety. Oke, jadi kita harus tentukan batas aman kita dalam membeli saham tersebut atau yang disebut dengan MOS. Yang keempat, lakukan analisis aset, liability, hutang bank, dan cash flow perusahaan. Nah, dan yang kelima adalah perusahaan tersebut apakah rajin-rajin ya bagi-bagi dividennya kepada investornya. Nah, itu adalah cakupan analisis fundamental bagi seorang investor. Paling tidak ada 5. Oke, nah ini adalah kekuatan kita dalam menentukan keputusan kita. Oke, youth and teenagers ya, kita akan bahas satu-satu nih. Oke, yang pertama adalah pastikan perusahaan tersebut solid dan good performance. Nah ini penting. Perusahaan yang bisa eksis dalam jangka panjang, misalnya 20 tahun, 30 tahun, atau seumur hidup dah ya, berarti ini perusahaan yang bagus. Kinerja perusahaan yang bagus menentukan future dari perusahaan tersebut, masa depan dari perusahaan tersebut. Oke, biasanya kita akan mencari-cari ya saham-saham LQ45 ya atau blue chip. Ya, oke, saham-saham LQ45 dan atau disebut dengan blue chip ini adalah ya saham yang memang sudah diakui ya bahwa perusahaan tersebut mempunyai kesolidan dan good performance.
Jadi youth and teenagers jangan pernah membeli saham gorengan atau tidak layak. Jadi pastikan perusahaan tersebut solid dan good performance. Oke, yang kedua, kita harus menentukan target price, ya. Mempunyai harga acuan target price yang baik atau harga wajar dari saham tersebut. Nah, ini tugas kita. Yang kedua, menentukan target price-nya. Intinya, kamu nggak perlu ikut-ikutan untuk jual saham atau beli saham, ya. Untuk menentukan harga acuan saham dapat menggunakan teknik relative valuation dan intrinsic valuation. Jadi ada dua sebenarnya. Nah, sekarang saya akan bahas apa itu relative valuation. Relative valuation itu ada dua. Yang pertama adalah price to book value atau PBV. Oke. Price to book value atau disingkat dengan PBV ini adalah rasio terhadap book value-nya atau ratio price to book value, ya. Artinya harga terhadap nilai buku perusahaan. Nah, PBV harus kamu bisa dapatkan dari setiap dari perusahaan atau saham tersebut. Yang kedua adalah price to earning ratio atau PER atau PER, ya. Rasio price terhadap earning per share. Harga terhadap nilai laba bersih per lembar saham. Jadi menggunakan relative valuation, kamu akan mendapatkan dua item, PBV dan PER, PER, PBV dan PER, ya. Nah, biasanya hasil dari pelajaran yang saya pernah pelajari, ya, disarankan memang PBV-nya lebih dari 1 atau lebih besar dari 1 dan PER-nya kurang dari 7. Data ini bisa kamu dapatkan dari sekuritas kamu atau mempelajari laporan keuangan perusahaan, ya. Kamu bisa kok dapatin, ya. Silakan gunakan software yang dibagikan oleh sekuritas kamu, cari informasi atau kunjungi websitenya. Nah, youth and teenagers, harga wajar atau target price dapat dihitung dengan rumus harga wajar atau TP sama dengan EPS dikali PER, ya, EPS dikali PER, ya. Jadi harga wajar atau target price sama dengan EPS dikali PER. Itu rumusnya. Jelas ya? Nah, sekarang coba kita bahas dulu apa sih yang dimaksud dengan EPS atau EPS itu, atau earning per share atau laba per lembar saham. Nah, youth and teenagers, ya, sangat mudah cara menghitung EPS, ya, atau EPS ini. Nah, di sini saya akan share kepada kamu rumusnya nih. Nah, EPS sama dengan, ya, laba bersih kuartal ke N dikali 4 dibagi kuartal ke N dikali 1/N besar. Saya ulangi ya rumusnya, ya. Saya ulangi ya. EPS sama dengan laba bersih kuartal ke N dikali 4 per kuartal ke N dikali 1/N, di mana N yang terakhir ini adalah jumlah saham yang beredar di pasar. Nah, jadwal laporan keuangan perusahaan itu dibagi dalam 4 kuartal. Oke. Kuartal pertama itu Januari sampai Maret. Kuartal kedua April sampai Juni. Kuartal ketiga Juli sampai September. Dan kuartal keempat Oktober sampai Desember. Ya, itu dia kuartal pertama sampai kuartal keempat. Oke. Nah, coba kita lihat bagaimana menentukan EPS sebuah saham. Oke. Contoh, saham KLMN memiliki laba kuartal pertama, ya, pada Q1 adalah Rp100.000 dan jumlah saham beredar sama dengan 5.000, ya, 5.000 lembar. Oke. Hitunglah EPS-nya. Oke, hitunglah EPS-nya. Oke. Nah, perhatikan cara menghitungnya. EPS sama dengan laba bersih kuartal ke N dikali 4 dibagi kuartal ke N dikali 1/N besar, ya. Nah, EPS sama dengan, kita masukkan labanya adalah 100.000, dikali 4, dibagi kuartal pertama, berarti kita masukkan 1, ya, dalam kurung, lalu dikali 1/5.000, karena ada sahamnya 5.000, ya. Jadi kita dapatkan EPS-nya sama dengan 80.
Jadi, EPS saham KLMN adalah Rp80 per lembar. Oke, gampang ya? Nah, itu contoh menentukan EPS-nya. Jelas sampai sini ya? Nah, yang kedua adalah PR, Price Earning Ratio. PR adalah merupakan suatu besaran yang menggambarkan berapa lama investasi saya akan kembali apabila membeli saham ini saat ini. Ya, apabila membeli saham ini saat ini ya. Nah, saya akan berikan kamu cara mudah mendapatkan PR, ya, tidak usah menggunakan rumus. Silakan kunjungi website resminya www.idx.co.id. Lalu masuk ke bagian publikasi, lalu masuk ke kategori ringkasan kinerja perusahaan tercatat. Habis itu cari emiten atau perusahaan yang kamu inginkan atau kode sahamnya. Lalu unduh, ya, kamu unduh. Dan yang terakhir scroll ke bawah. Kemudian kiri bawah ada harga PR-nya. Gampang ya? Nah, jadi untuk mendapatkan harga PR itu sangat mudah. Nah, sekarang kita lihat contohnya ya. Ya, bagaimana menentukan harga wajar dari sebuah saham. EPS sebuah saham KLMN adalah Rp130. Dengan PR, ya PR-nya sama dengan 7. Maka tentukanlah harga wajarnya. Nah, sangat mudah. Rumusnya adalah harga wajar atau TP sama dengan EPS dikali PER. Ya, tinggal kamu masukkan ya. Jadi harga wajarnya atau TP-nya adalah Rp 130 dikali 7. Jadi kita akan dapatkan harga wajar saham tersebut, adalah Rp910. Jadi sangat mudah ya. Jadi untuk menentukan harga wajar, cari dulu EPS dan PER-nya. Lalu kamu kali. Nah, itulah harga wajarnya. Bagaimana youth and teenagers? Gampang ya cara menentukan harga wajar dalam saham tertentu. Oke? Mantap ya. Oke, youth and teenagers, kita lanjut langkah yang ketiga ya dalam analisis fundamental. Yang ketiga adalah tentukan margin of safety atau MOS-nya. Nah, ini sangat bagus banget ya informasi ini ya. Jadi kita harus melanjutkan kalkulasi dari harga wajar atau TP. Kita tidak boleh berhenti di target price ya. Tapi kita harus lanjut ke margin of safety atau MOS. Nah, ini didapat dari buku The Intelligent Investor ya. Kita melakukan buffer harga wajar ya. Jadi menurut buku The Intelligent Investor, kita wajib melakukan buffer harga wajar atau target price-nya. Tujuannya adalah agar mendapat keuntungan yang maksimal gitu. Jadi dengan melihat kondisi pasar, lalu safety-nya di mana, kan gitu ya, berapa persen yang harus kita turunkan, atau buffernya berapa persen. Nah, sebenarnya tidak ada acuan yang pasti, karena besarnya sebenarnya tergantung keyakinan Anda sih, bagaimana menganalisis fundamentalnya, oke, keadaan pasarnya bagaimana ya. Nah, biasanya sih acuan MOS yang disarankan, ya buffer sekitar 35-40%. Ini menurut saya ya, oke. Nah, untuk lebih jelas bagaimana kita menentukan MOS ya. Misalkan begini. Target price saham KLMN yang kita hitung adalah Rp500 per lembar. Maka kita bisa melakukan range ya, 35-40%. Kalau misalkan kita masukkan 35% ya, buffer 35%, maka MOS-nya adalah 100% dikurang 35% kali Rp500. Maka kita akan dapat MOS-nya adalah Rp325 per lembar. Nah, kalau kita masukkan MOS pada buffer 40%, oke, kita akan masukkan 100% dikurang 40% dikali harga sahamnya tadi Rp500. Maka kita akan dapatkan harganya Rp300 per lembar. Nah, inilah range-nya untuk MOS-nya. Nah, di angka inilah kita membeli sahamnya ya guys. Ya, kita membeli sahamnya pada MOS, margin of safety. Oke, jadi menurut contoh ini, range-nya yang kita lakukan adalah membeli saham tersebut pada harga Rp300 sampai Rp325 per lembar.
Nah, itu range-nya. Nah, di titik mana yang harus kamu lakukan ya itu keputusan kamu ya. Kalau kamu ambil misalkan di harga 300 silakan, di harga 325 silakan, di harga 310 ya silakan ya, itu terserah kamu ya. Tapi disitulah yang disebut dengan margin of safety atau MOS-nya. Oke, jelas sampai ini ya. Jadi dalam menentukan harga saham, yang pertama tentukan dulu target price-nya, lalu yang kedua lanjutkan dengan margin of safety-nya. Oke, youth and teenager sudah paham ya sampai sini ya. Oke, kita masuk analisis yang keempat. Oke, analisis fundamental yang keempat adalah lakukan analisis aset dan liability, hutang bank, dan cash flow ya. Jadi di sini ada satu item yang menarik yaitu hutang bank. Ya, jika punya hutang, apakah perusahaan dapat membayar hutang dengan lancar atau tidak? Ini penting kita pelajari. Dari mana kita dapat pelajari? Ya, hutang ke bank dapat dilihat dari angka DER, singkatan dari Debt Equity Ratio, ya, Debt Equity Ratio atau DER. Nah, maksudnya gimana sih cara baca DER ini? Jika DER kurang dari 1, maka berarti perusahaan memiliki utang yang lebih sedikit dibandingkan dengan modal bersihnya. Nah, ini sangat direkomend ya. Tetapi jika DER lebih besar dari 1, artinya gini, perusahaan memiliki utang yang lebih besar dibandingkan dengan modal bersihnya. Gawat ya. Hal ini juga bisa diartikan perusahaan memiliki risiko keuangan yang cukup besar. Jadi artinya begini, jika perusahaan tersebut punya DER lebih besar dari 1, ya sangat rentan sekali untuk jatuh sahamnya. Jadi hindari perusahaan-perusahaan atau saham-saham dengan DER lebih besar dari 1. Oke, ngerti ya? Jadi pastikan perusahaan tersebut mempunyai angka DER kurang dari 1. Jadi dengan DER kurang dari 1 berarti perusahaan tersebut mempunyai fundamental atau track record yang cukup baik. Oke, jelas sampai sini ya. Oke, analisis fundamental yang kelima. Nah, ini penting nih, ya. Perusahaan tersebut rajin bagi-bagi dividen nggak sama investornya. Nah, ini penting. Tahu nggak, dividen adalah bukti bahwa perusahaan untung, ada profitnya. Dan itu real loh, karena bisa dibayarkan secara tunai ke pemegang saham atau investor. Maka rajin bagi-bagi dividen, makin rajin bagi-bagi dividen, berarti fundamentalnya semakin baik. Jadi ini sangat mudah sekali ya, youth and teenagers. Perusahaan itu mempunyai fundamental yang bagus atau enggak, ini kita bisa lihat, ya dia rajin nggak bagi-bagi dividen kepada investornya. Jika dia rajin bagi-bagi dividen, berarti perusahaan tersebut makin kuat, makin oke, track record oke, fundamentalnya cakep. Oke, jelas ya? Nah, itulah paling tidak ada 5 acuan dalam menganalisis secara fundamental, menganalisis saham-saham terbaik. Ya, jadi pastikan analisis ini paling nggak ada 5 item dalam analisis fundamental, kamu dapatkan informasi yang valid ya. Jelas ya? Oke, itu seputar analisis fundamental. Oke. Nah, kita akan masuk ke bagian yang kedua, yaitu analisis teknikal. Nah, apa sih yang dimaksud dengan analisis teknikal ini? Dalam menganalisis sebuah saham, tidak hanya dibutuhkan analisis fundamental, tapi kita juga butuh analisis teknikal ya. Teknik analisis ini merupakan metode yang digunakan lewat pengamatan pola-pola data pada pasar saham. Jadi data, oke. Nah, biasanya kita pelajari analisis teknikal itu secara grafik. Nah, kamu bisa ya lihat di software atau aplikasi yang dibagikan oleh sekuritas kamu. Silakan lihat bagian chartingnya, oke. Nah, kamu bisa pelajari tuh ya bagaimana moving dari saham tersebut. Oke, apakah dia bearish, apakah dia bullish, apakah dia lagi apa yang dimaksud dengan perubahan pola ya. Ya, itu penting kamu pelajari ya. Nah, pada dasar analisis teknikal ada 3. Pergerakan pasar, tren harga, dan histori gerakan saham. Biasanya ini nih kekuatan dari analisis teknikal. Pergerakan pasar,
tren harga, dan histori gerakan saham. Nah, ini kekuatan dari analisis teknikal. Nah, pada analisis teknikal, ya, pada umumnya ada 4 indikator, ya. Yang pertama itu adalah MA atau Moving Average. Yang kedua, Relative Strength Index atau RSI atau RSI. Yang ketiga adalah Stochastic. Dan yang keempat adalah MACD atau Moving Average Convergence Divergence. Oke. Nah, ini adalah 4 indikator pada analisis teknikal. Nah, pada kali ini saya belum bisa jelaskan bagaimana tentang mempelajari Moving Average, Relative Strength Index, Stochastic atau MACD ya. Nah, khusus analisis teknikal, silakan pelajari video-video saya yang lainnya saja. Oke, saya akan coba bahas ya satu persatu tentang analisis teknikal ini. Jadi youth and teenagers ya, kamu bisa pelajari di video saya bagaimana menganalisis saham ya secara teknikal. Oke, kita akan bahas ini di topik yang khusus tentunya. Oke, sesuai dengan judul di atas, jadi kesimpulannya apa? Kapan waktu yang tepat untuk menabung saham? Nah, paling tidak ada 5 yang harus kamu ingat baik-baik. Kapan waktu yang terbaik menabung saham? Yang pertama, kriteria analisis fundamental sudah terpenuhi. Ya, kriteria analisis fundamental sudah terpenuhi. Yang kedua, ketika harga saham undervalued, ya, undervalued artinya harga saham tersebut berada di bawah nilai sebenarnya. Inilah waktu yang terbaik buat kamu untuk membeli saham. Jadi ketika harga saham undervalued, ya. Yang ketiga adalah saat saham didiskon atau sale besar-besaran. Ulang ya, saat saham didiskon atau sale besar-besaran. Ketika IHSG terkoreksi turun besar atau krisis besar, maka ini waktu yang tepat menabung saham. Oke, jelas ya? Oke, yang keempat. Waktu yang terbaik untuk menabung saham yang keempat adalah ketika IHSG mulai rebound. Jika kamu menemukan kondisi seperti ini ketika IHSG mempunyai grafik yang turun, maka yang dapat kamu lakukan adalah menunggu dan melihat dan mengurungkan diri untuk membeli saham. Lebih baik perhatikan kondisi pasar lalu mulai membeli kembali ketika IHSG mulai bangkit lagi. Inilah yang disebut dengan rebound. Ya. Silakan buka website resmi www.idx.co.id dan pelajari analisis teknikal lewat chartingnya ya. Nah, atau silakan buka aplikasi dari sekuritas. Silakan lihat chartingnya. Kapan dia mulai rebound. Nah, ini dia waktu yang terbaik yang keempat. Waktu terbaik yang kelima adalah saham tersebut mendapat sentimen negatif sehingga harga terkoreksi atau turun. Padahal memiliki fundamental yang bagus. Ini namanya sentimen pasar. Jadi kadang-kadang ada suatu saham dapat sentimen negatif, padahal dia fundamental bagus. Nah, mengakibatkan saham tersebut terkoreksi atau turun. Nah, ini momen yang kamu pakai ya untuk membeli. Kenapa? Sekalipun terjadi sentimen, tetapi fundamentalnya oke punya. Ini juga waktu yang terbaik untuk menabung saham. Jelas sampai sini? Oke, youth and teenagers. Someone said, rancangan gagal kalau tidak ada pertimbangan, tetapi terlaksana kalau penasihat banyak. Saya ulangi, rancangan gagal kalau tidak ada pertimbangan, tetapi terlaksana kalau penasihat banyak. Oke, youth and teenagers, demikian Financial Wisdom seputar saham bersama DNA.12 Education. Selamat berinvestasi saham dan good luck!